yang program penguatan karakter itu. Jadi mau tahu gimana sih di SD Negeri 1 Beliau. Baik, untuk yang pertama itu ada pemahaman dan persepsi. Menurut Ibu itu apa sih sebenarnya PPK? Bagaimana cara memahaminya itu gimana? Kalau PPK menurut saya ini karena itu penerapan karakter untuk anak-anak itu kan mereka memang di samping itu memang sudah menjadi program pemerintah ya, program pemerintah, kemudian kami menuangkannya dalam kurikulum. Nah, penerapan atau pendidikan karakter anak itu memang perlu, apalagi untuk zaman sekarang. Anak-anak itu kan dengan media sosial yang begitu dekat nih, begitu dekat atau begitu mengena di tubuh mereka, itu pendidikan karakter sangat penting. Nah, karakter itu kan ciri khas, maksudnya mereka harus punya karakter yang diharapkan dari sekolah berdasarkan visi misi yang kami susun. Itu visi misinya juga termasuk di dalamnya terwujudnya generasi yang berprestasi, beriman, berkarakter dan berwawasan budaya lingkungan. Nah, itu masuk indikator karakter itu. Nah, maka saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 1 Pemiliombo ini betul-betul menekankan tentang karakter anak-anak agar mereka itu menjadi generasi yang tidak keluar dari jalur. Nah, penanaman karakternya itu dilakukan melalui pembiasaan. Jadi banyak pembiasaan yang kami lakukan. Yang pembiasaan yang paling mudah adalah pembiasaan untuk satu berdoa sebelum dan sesudah. Kemudian ada pembiasaan yang maksudnya yang lingkupnya agama, satu berdoa sebelum dan sesudah. Kemudian ada pembacaan Asmaul Husna, ada pembacaan surat-surat pendek bagi kelas-kelas tertentu. Kemudian bagi kelas ini ada sholat sama duhur bersama, itu yang bidang agama. Kemudian yang bidang kedisiplinan, kami dari SD 1 Pemiliombo melakukan jemput anak di pagi hari di teras Gapro. Salaman pagi itu juga pembentukan karakter karena mereka merasa kalau telat bayang izin karena Bapak Ibu Guru berada di depan. Bapak Ibu Guru saya tekankan lebih awal daripada anak-anak, jadi mereka bisa bersalaman. Itu yang karakter yang kedisiplinan. Kemudian karakter-karakter yang lain yang maksudnya dalam bidang ilmu pengetahuan ya banyak, maksudnya mata pelajaran yang terintegrasi dengan hal tersebut, misalnya PKN, kewarganegaraan tuh, itu kan banyak karakter-karakter yang harus ada di situ. Sampai itu juga pembiasaan yang lain itu misalnya karena di situ visi misinya ada budaya lingkungan, ya kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk bakat dan minatnya dengan pendidikan seni yang di Pemiliombo itu termasuk budaya lokal yang sangat kental. Nah, itu mereka akan membentuk karakter sing estetika. Jadi bisa dengan adanya jiwa seni mereka mungkin agak teralih dengan globalisasi yang sekarang. Sepertinya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua itu, dari sekian banyak nilai karakter tadi itu menurut Ibu nilai-nilai apa yang paling cocok atau yang paling penting untuk kita kembangkan di sekolah kita ini? Kan kalau yang dulu itu yang program pemerintah itu kan ada 18 karakter, itu harus diterapkan semuanya. Tetapi kalau kita di SD itu yang paling tepat adalah disiplin, kemudian kerjasama, kemudian gotong royong, kemudian kewargaan itu maksudnya musyawarah nih. Ada satu apabila ada sesuatu yang harus diselesaikan di sekolah, ya harus diselesaikan di sekolah. Jadi kita tidak melibatkan, diharapkan untuk tidak sedikit-sedikit melibatkan orang tua pada saat mereka menjadi
atau pada saat mereka jam pelajaran di sekolah, karena itu kan menjadi tanggung jawab kamu. Jadi yang paling ya disiplin, kemudian gotong royong, kerjasama itu harus ada 18 sebetulnya. Kalau yang Untuk selanjutnya, dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, bagaimana cara ibu menyelipkan atau mengajarkan nilai-nilai karakter kepada anak? Kalau saya kan selaku kepala sekolah kan tidak masuk kelas. Jadi saya menekankan kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelasnya masing-masing. Penyelipannya yaitu kalau misalnya karakter yang bidangnya keagamaan, sebelum dan sesudah pelajaran harus berdoa. Itu yang penting. Kemudian yang lainnya, misalnya karakter tentang kedisiplinan, ya mereka harus punya yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dengan siswa. Kesepakatan itu kan bersama-sama. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas yang sudah diputuskan oleh anak bersama guru, maka apabila anak itu melanggar kesepakatan kelas, otomatis secara ikhlas, secara naluri sendiri mereka akan misalnya kok sudah dibentuk kesepakatan kelas, misalnya tidak berpakaian rapi pada saat upacara, maka mereka akan secara otomatis sanksinya apa? Misalnya sanksinya kehormat bendera, secara otomatis mereka tidak disuruh pun sudah sendiri. Misalnya kok kesepakatan kelas misalnya tidak mengerjakan PR, harus bersih-bersih lingkungan, maka tanpa disuruh pun mereka sudah, yang mengingatkan adalah teman-teman sekelas. Jadi tidak, Bapak Ibu guru sudah tidak begitu, oh sampean melanggar PR kudu piye, tidak. Tapi karena sudah kesadaran sendiri dengan kesepakatan kelas yang ada, mereka sudah jalan seperti itu. Penyelipannya seperti itu. Kalau bidang-bidang yang lainnya misalnya sesuai dengan mapelnya masing-masing. Jadi terintegrasi, misalnya seni budaya, ya untuk karakternya pasti ada selipan seni budaya. Misalnya seni budaya itu penanaman harus cinta dengan budaya, itu mungkin dalam teori ataupun dalam prakteknya mereka mengeluarkan ide atau gagasan. Misalnya ujuk-ujuk kon nari opo utawa kon nyanyi sing lingkungan sekolahnya masing-masing, lingkungan desanya lingkungan kampungnya masing-masing. Sejauh ini bagaimana dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru lain dalam menjalankan program PPK ini? Apakah kita semua kompak? Alhamdulillah kompak, karena banyak yang kami agendakan. Ada agenda yang puncak untuk untuk agenda sekolah SD Negeri 1 Kendriyono, yaitu namanya Jifes. Jifes itu Jimbo Festival. Jimbonya itu siji ombo. Jadi festivalnya festival seni. Ada yang itu kan juga termasuk penanaman karakter juga. Itu adalah acara pokok acara puncak dalam 1 tahun. Itu pasti ada. Itu kebetulan besok bersamaan dengan ini peresmian ini akan ada satu Jifes juga untuk tahun 2025. Menurut Ibu, seberapa jauh keterlibatan orang tua di rumah dalam membentuk kita membantu karakter anak di sekolah? Kalau sejauh ini, kalau yang saya lihat ya adalah peran orang tua. Tapi karena biasanya orang tua yang ada di desa itu sing jenengane sekolah ki kaya dipasrahke, disokke, semua menjadi tanggung jawab guru dan sebagainya. Mungkin ya sekitar 75% atau kalau lebih ya sedikit lah peran mereka dalam pendidikan karakter. Karena ternyata kalau di sekolah ya masih, meskipun di sekolah itu sudah ditumbuhkan pendidikan karakter secara maksimal oleh Bapak Ibu guru, tapi ternyata kalau misalnya mereka ada di luar ya tidak seperti yang kita harapkan, karena dukungan orang tua tidak maksimal, maksudnya tidak mencapai 100%. Mungkin karena pengertiannya pengertiannya karena memang sudah di sekolah, yuk di rumah ya sudahlah, mungkin ada, bahkan mungkin ada yang di dalam bahasa Jawa diluwehke lah, karena memang mungkin
mungkin orang tua sibuk atau ibu-ibu muda sekarang kan banyak yang bisnis lewat ini, jadi tentang pendidikan karakter yang ya jujur saja nggih Mbak Mbak Ida, Mbak siapa? Linda. Nah itu jujur saja kalau khususnya di wilayah Kemiriombo ya untuk peran orang tua tidak begitu maksimal. Ternyata karakter yang diharapkan di sekolah itu tidak semaksimal yang diharapkan kami pihak sekolah. Itu mungkin karena dukungan dari orang tua yang kurang. Meskipun ada ya 80, ada yang apa nih begitu perhatian sekali terhadap anak-anak khususnya dalam bidang pendidikan dan karakternya itu, tapi ada juga yang itu dalam bahasa tanda kutip luweh-luweh lah wong wis nampa ning sekolahan. Jadi seakan-akan kurang seimbang kalau di sini. Itu jujur saja. Isih rada kualangan Mbak Abi. Nah, Bu, kalau lingkungan di sekitar sekolah atau lingkungan itu ikut berperan positif dalam membentuk karakter siswa sehari-hari? Lingkungan ya, misalnya untuk yang agama, ini kan di lingkungan sekitar sekolah itu kan banyak TPK sekarang. Jadi itu pendidikan karakter yang di bidang agama. Pendidikan karakter yang lainnya, kalau dari desa itu dulu ada wajib belajar sepertinya, tapi kan biasanya anget-anget tai ayam. Buruk-buruk yuk, semakin lama semakin hilang dengan sendirinya. Ya adalah khususnya dalam bidang agama maksimal kalau saya lihat di lingkungan sini, karena setiap sore kan pasti anak-anak tidak hanya baca tulis Al-Quran saja, karena ustadznya kan juga ustadz yang baik. Baik Bu, ini untuk pertanyaan yang terakhir Bu, ada evaluasi dan dampak untuk mengetahui program PPK ini berhasil atau tidaknya, bagaimana cara Ibu atau guru-guru yang lainnya mengevaluasinya itu gimana? Kalau biasanya saya kan ada program, jadi pembuat program dulu programnya apa saja, kemudian ada pelaksanaannya. Tapi kalau sekarang kan bukan pendidikan karakter deh. Kalau sekarang kan ada yang paling hangat sekarang ini kan ada 8 dimensi lulusan. Meskipun hampir sama dengan pendidikan karakter. Kalau pendidikan karakter itu ada 18, kalau 8 dimensi lulusan ada 8. Jadi lebih berkurang. Misalnya kalau dulu itu kebinekaan global, kalau sekarang kewarganegaraan. Kalau dulu itu apa nih? Kalau kreativitas, mandiri dan sebagainya masih ada. Nah, dari program yang saya buat, kemudian pelaksanaannya saya saya amati juga pelaksanaannya, meskipun tidak bisa maksimal nih, karena banyaknya anak tidak bisa. Paling saya menanyakan kepada guru kelas masing-masing bagaimana program yang kita buat, apakah bisa terlaksana atau tidak. Kemudian ada evaluasi dan tindak lanjutnya. Nah, evaluasi dan tindak lanjut ini diperoleh kalau misalnya yang poin A, misalnya poin A kok belum terlaksana atau terlaksana kurang maksimal, ya dievaluasinya besok diulang kembali. Maksudnya untuk poin yang A ini harus ditayangkan kembali dalam program sehingga semua program bisa terlaksana. Kalau yang sudah bisa dicentang berapa persen, yang belum berapa persen. Nah, yang belum ini yang perlu direvisi kembali, mungkin karena tekniknya waktu yang kurang, atau dari bapak ibu guru yang mungkin kurang maksimal dalam menyampaikan dan sebagainya. Pasti ada evaluasinya. Baik, itu saja Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ini untuk selanjutnya kalau minta waktu kelas 1 buat video SPG bisa? Oh, boleh, Ya. boleh. Nanti saya Iya, ini masuknya jam berapa? Oh, hampir. Kurang sedikit, kurang 8 menit lah. Iya, kelas 1 aja. Oh iya. Ya, Oke, sudah? iya, sudah. 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 Mau bicara santai.